Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah, syada la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah sudah 25 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, semoga kita berdoa kepada Allah untuk sampai di akhir finish dan mendapatkan lil muttaqin, yaitu nilai ketakwaan dalam diri kita. Yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Para ikhwah fillah, jemaah yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang setia, ada beberapa hal yang perlu kita bagi pada kesempatan kali ini tentang reminder untuk saya sendiri yang menyampaikan atau dari kita yang mendengarkan. Isi tema kita pada hari ini adalah tentang 3 saja, THR. Karena mumpung dekat-dekat dari bulan Ramadan, ya ada THR. Apa itu THR? Yang pertama, T itu adalah tingkatkan amalan kita di 10 hari Ramadan. Kenapa? Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau itu berada di 10 hari Ramadan, beliau kata Aisyah, ibunda Aisyah, mengikat pinggang beliau sekuat-kuatnya untuk meningkatkan kualitas Ramadan beliau, kualitas ibadah beliau. Kenapa? Di 10 hari Ramadan ini adalah momen salah satu dalam Quran surah Al-Qadar dikatakan bahwasanya ada malam yang sangat baik, malam yang sangat luar biasa, yang pahalanya tuh melebihi dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar tentu kita berharap di 10 hari Ramadan ini kita mendapatkan salah satunya. Nah, maka tentu dengan kita semangat, dengan meningkatkan kualitas amalan kita untuk melaksanakan ibadah demi ibadah, nah mudah-mudahan kita berharap nanti outputnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ketika ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika aku ditakdirkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kira-kira apa doa yang harus kita baca? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doalah, Allahumma innaka ampun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu, ya Allah yang maha pemberi maaf, dan engkau mencintai orang yang meminta maaf atau yang memberi maaf, maka ampunilah aku ya Allah. Tentu ada tanda tanya dari diri kita. Kenapa fa'fu anni? Kenapa tidak faghfirli? Dalam kaidah bahasa Arab, fa'fu anni itu adalah artinya ya minta maaf. Kalau faghfirli konotasinya meminta ampun. Kenapa tidak meminta ampun? Kenapa fa'fu anni? Oh, ternyata ada ulama tafsir menyampaikan bahwasanya ternyata al-ghufran, al-ghafur, al-ghufran, al-afun beda. Al-ghufran itu adalah dia menutupi aib kita, menutupi, hanya sekedar menutupi kesalahan kita. Tapi al-afun, al-afu itu artinya adalah bukan hanya menutupi, tetapi juga menghapus kesalahan kita. Maka juga dikatakan kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan, namun waktu kita singkat, tapi hajat kita sangat banyak, mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Engkau cukup memohon ampun kepada Allah. Minta diampunanmu itu adalah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta maaf? Ketika Allah maafkan, maka Allah akan berikan segala hajat-hajat yang ada dalam dirimu. Masya Allah. Itulah intinya, ketika kita menguatkan, mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka ampun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, semoga saya atau teman-teman yang menyaksikan video ini lebih menguatkan tekadnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 10 malam terakhir ini. Yang kedua, ya namanya THR ya. Kedua T, yang satu pertama T, yang kedua H. H itu adalah hendaknya tangisi kepergian Ramadan atau ambil hikmah dari bulan Ramadan ini. Apa maksud dari apa yang kita sampaikan ini? Karena Ramadan itu ya sudah pernah kita sampaikan bahwasanya kenapa marhaban ya Ramadan? Ya, ternyata kalau di bahasa Arab ada ucapan selamat datang itu 2. Ahlan wa sahlan 1, marhaban ya Ramadan 1, marhaban 1. Tapi marhaban itu
disebut dengan Ramadan itu disebut dengan marhaban. Kenapa tidak ahlan wa sahlan? Ternyata ada arti yang berbeda. Kalau ahlan wa sahlan artinya adalah selamat datang. Maknanya apa? Selamat datang kita menyambutnya sebagai seorang saudara atau karib kerabat yang dekat. Kita senang menyambutnya. Namun kita tidak mau dia berlama-lama atau bermalam di tempat kita. Dia hanya konotasi kita senang menerimanya, tapi tidak mau dia untuk berlama-lama di tempat kita. Yang kedua, marhaban. Kalau marhaban berasal dari kata ruhba, artinya lapang. Kita lapang hati menerimanya, tamu itu datang, kita lapang hati menerima. Namun kepergiannya itu adalah membuat kita iba hati. Ya, janganlah cepat-cepat untuk pergi. Maksudnya kita ketika dia itu pergi membuat hati kita sedih. Maka itu disebut dengan ruhba atau marhaban. Apa maksudnya? Itulah kenapa Ramadan itu didekatkan dengan kata marhaban. Karena kedatangan itu kita senang, namun kepergian dari bulan Ramadan itu membuat kita sedih. Apa sedihnya? Ya, karena bulan maghfirah, bulan ampunan dilipat gandakan segala amal itu akan berakhir lagi. Kiranya kita bertanya kepada Allah, kiranya puasa Ramadan kita diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita ya hanya berpuasa, hanya ya mendapatkan haus dan lapar saja. Ya, ini perlu kita cross check kembali. Apalagi di akhir masih ada kesempatan kita untuk taubatan nasuha, ya, berproses untuk bagaimana kita menguatkan amalan ibadah kita. Dan juga kita mengambil hikmah dan memaknai bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan terbiah. Salah satunya ada orang yang puasanya berhasil, dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih takut untuk mengambil hak orang lain, untuk mencaci orang lain, ya, untuk bagaimana dia menghina, ya, atau memberikan keburukan kepada saudara atau saudarinya. Kenapa? Di bulan Ramadan dia menjaga imsak namanya. Dia menahan dari hawa nafsu. Dia menahan dengan tingkah laku perkataannya. Dia menahan bahwa dia tidak mau mengambil yang haram. Sedangkan yang halal saja dia tahan. Bahwasanya ketika ada makanan itu, tapi ketika bulan puasa mengajarkan bahwasanya kalau seandainya belum waktunya haram untuk memakan, walaupun itu halal, ya, maka itu apa maknanya? Ketika nanti di luar, ketika sudah di bulan Ramadan, maka kita lebih takut kepada Allah. Orang yang puasanya berhasil, dia takut kepada Allah, takut untuk menghina saudaranya, takut untuk mengambil harta yang bukan haknya. Maka itulah orang yang dikatakan berhasil pahalanya. Dan yang terakhir, R. Apa itu R? Ya, rayakanlah Syawal, ya, dengan sederhana. Apa maksudnya? Rayakan Syawal dengan sederhana. Ya, jangan terlalu bermewah-mewah dan bermegah-megahan sehingga menghilangkan, ya, kemenangan, inti makna dari kemenangan itu sendiri. Kemenangan itu adalah kita menang dalam melawan hawa nafsu, tentu lebih menguatkan amalan-amalan ibadah kita setelah lepas bulan yang namanya bulan Ramadan, itu bulan Syawal. Kebanyakan daripada orang, ya, ketika bulan Syawal, ya, ketika terlalu bereuforianya tinggi sehingga hal-hal yang wajib saja dia tinggalkan. Kadang dia nggak sholat, ya, apalagi kita perhatikan, ya, di awal Ramadan waktu pergi silaturahim, ya, karena bedaknya yang tebal, ya, bajunya yang bagus, ya, kadang ya sulit untuk mengambil wudhu, nak mau sholat lagi. Nah, ini na'udzubillah. Maka jangan terlalu bermewah-mewahan, dengan terlalu bermegah-megahan sehingga menghilangkan esensi dari makna kemenangan yang ada dalam Syawal itu. Kita menang dari melawan hawa nafsu, dan tentu kita kembali ke fitrahnya, fitrah. Itu kita sebagai seorang bayi yang lahir yang tidak punya dosa, maka kita lakukanlah perbuatan atau tinggal laku ibadah yang lebih meningkatnya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di tarbiyah selama bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan THR ini, ya, kajian kita ini, ya, akan lebih mencerahkan bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemenangan lil muttaqin di akhir Ramadan nantinya, dan juga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan selanjutnya di tahun depan 2026, ya, kita bisa melaksanakan ibadah puasa lagi, ya, mendapatkan bertemu dengan bulan Ramadan lagi, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan sebesar-besarnya. Insyaallah. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.